Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillahil mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali ulasan kita di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i, masih di bagian madkhal atau bagian pengantar tentang irtibatul fiqhi bil aqidatil islamiyah, hubungan fikih dengan akidah Islam. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Sebagaimana telah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, bahwa bagian pengantar atau madkhal ini mencakup 3 tema besar, yaitu fi ta'rifi bi ilmi al-fiqhi, berkaitan dengan definisi ilmu fikih, kemudian wa masadirihi, sumber-sumbernya, lalu yang terakhir ba'dhi mustalahatihi, beberapa terminologi atau peristilahan yang digunakan dalam bidang ilmu ini. Dan topik kita pada kesempatan kali ini merupakan bagian dari fi ta'rif bi ilmi al-fiqh. Yang ta'rifnya sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Sekarang kita akan melihat irtibatul fiqhi bil aqidatil islamiyah, hubungan erat fikih dengan akidah Islamiyah. Min khasaisil fiqhil islami, di antara khususan fikih Islami, وهو كما قلنا أحكام شرعية ناظمة لأفعال المكلفين وأقوالهم, yang mana seperti kami telah sampaikan, fikih itu merupakan hukum-hukum syariah sebagai pengatur amal perbuatan orang-orang mukallaf dan juga ucapan-ucapan mereka. Di antara kekhususan fikih Islam itu annahu murtabitun irtibatan wasiqan bil imani billahi ta'ala, bahwa dia itu terikat dengan ikatan yang kuat dengan keimanan kepada Allah Ta'ala, wa masydudun tamaman ila arkanil aqidatil islamiyah, dan terpaut dengan sempurna, direkat dengan sempurna kepada rukun-rukun akidah Islam, wala siyama aqidatul imani bil yaumil akhir, terutama akidah iman kepada hari akhir. Wadzalika li'anna aqidatul imani billahi ta'ala hiya allati taj'alul muslima mutamassikan bi ahkamid dini wa munsaqan li tatbiqiha taw'an wa ikhtiyara. Itu karena akidah iman kepada Allah Ta'ala itulah yang menjadikan seorang muslim berpegang dengan hukum-hukum din dan juga tunduk untuk penerapannya, tunduk kepada penerapannya, baik secara sukarela maupun dengan ikhtiar atau dengan pilihan. Wa li'anna man lam yu'min billahi ta'ala la yataqayyadu bisalatin wala siyam, dan juga karena orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala itu tidak terikat dengan aktivitas salat, tidak pula puasa, wala yura'i fi af'alihi halalan wala harama, dia tidak juga peduli dalam amal perbuatannya itu tidak peduli kepada perkara halal dan tidak pula yang haram. Jadi, tidak mau tahu, tidak mengatur urusannya dengan aturan halal haram. Faltizamu ahkami syar'i innama huwa far'un 'anil imani biman anzalaha wa syar'aha li'ibadihi. Maka terikatan dengan hukum-hukum syara tidak lain merupakan cabang dari iman, dari keimanan kepada Allah Ta'ala yang telah menurunkannya dan mensyariatkannya kepada hamba-hamba. Jadi di sini muallif, para al-muallifun ingin menyatakan bahwa ketundukan, terikatan terhadap hukum syara itu bagian dari konsekuensi keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Awal amsilatu fil Qur'anil Karim allati tubayyin irtibat al-fiqh bil iman katsiratun jidda. Contoh-contoh dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan hubungan fikih dengan iman amat banyak, banyak sekali. Jadi ada
9 poin ya, ada 9 poin yang akan dikemukakan nanti di bagian berikutnya. Wa sanaktafi bi dzikri ba'dihha, kami akan mencukupkan dengan menyebut sebagiannya. Linara mada hadzal irtibati bainal ahkami wal imani wa bainasy syari'ati wal aqidah, sehingga kita bisa melihat bagaimana jangkauan keterikatan antara hukum syariat dengan keimanan, ini antara syariat dengan akidah. Awalan, yang pertama, laqad amara Allah 'azza wa jalla bit-taharati wa ja'ala dzalika min lawazimil iman bihi subhanahu wa ta'ala. Faqala, Allah azza wa jalla telah merintahkan aktivitas taharah dan menjadikan hal itu sebagai bagian dari konsekuensi iman ya, kepadanya subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman ini di dalam suratul Maidah ayat yang ke-6, mana Allah ta'ala memerintahkan kita untuk berwudu ya, salah satu bagian dari aktivitas taharah, dan Allah hubungkan itu dengan perintah keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jika kalian hendak melaksanakan salat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Itu nas yang pertama, perintah taharah. Kemudian juga ada yang berkaitan dengan salat dan zakat ya. Sanian, yang kedua, zakarallahu sholata waz zakata wa qarana bainahuma wa bainal imani bil yaumil akhir. Allah menyebutkan salat dan zakat serta merangkai keduanya ya dengan keimanan kepada hari akhir. Ya, dalam surat An-Naml ini qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alladzina yuqimunas sholata wa yutunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang menegakkan salat ya, dan menunaikan zakat serta mereka kepada akhirat itu mereka meyakini. Sini Allah hubungkan antara as-shalah dan az-zakah dengan iman kepada hari akhir. Demikian pula dengan ibadah lain ya yang Allah sebutkan tuntunannya, hukum-hukumnya, yaitu ibadah puasa. Ya. Salisan, yang ketiga, faradallahu shaumal mufdiya ila taqwa wa rabatahu bil imani. Qala ta'ala, Allah memfardukan puasa yang itu menghantarkan kepada takwa dan Allah mengikatkannya, yani Allah menghubungkannya dengan keimanan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa ya, atau supaya kalian bertakwa. Yang keempat, rabi'an, zakarallahu ta'ala as-sifatil hamidata allati yatahalla biha al-muslimu wa rabata dhalika bil imani bihi ta'ala wallati yastahiqqu biha dukhulul jannah. Allah Ta'ala juga menyebutkan beberapa sifat terpuji yang seorang muslim itu berhias diri dengannya. Wa rabata dzalika bil imani bihi ta'ala, dan Allah hubungkan hal itu dengan iman kepadanya, ya, ini iman kepada Allah Ta'ala. Wallati yastahiqqu biha dukhulul jannah, dan yang membuat yang bersangkutan layak untuk memasuki jannah. Ini biasanya kita bisa lihat di beberapa ayat awal di surah Al-Mu'minun. Ya, faqal, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang beriman. Allah memulai dengan menyebutkan al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Allah hubungkan tuntunan di rangkaian ayat ini dengan keimanan. Siapa orang-orang mukmin itu? Bagaimana sifat-sifat mereka? Di lanjutan ayatnya Allah sebutkan beberapa sifat tersebut. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang dalam salat mereka khusyuk. Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, ya, mereka dari al-lagwu itu berpaling. Apa al-lagwu itu? Sini dikemukakan oleh al-muallifun, makna singkatnya al-lagwu itu adalah al-batil, ya, perkara yang batil, wa ma la faidata fihi, dan juga yang tidak berfaedah di dalamnya. Min qaulin aw
fi'lin, bisa berupa ucapan, bisa juga berupa perbuatan. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, mereka adalah orang-orang yang kepada zakat itu mereka kerjakan. Jadi mereka orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang kepada kemaluannya mereka menjaga. Mereka menjaga kemaluannya. Ya, apa yang dimaksud dengan li furujihim hafizun? Ya, ada sedikit penjelasan yang dikemukakan oleh para muallif di sini. Furuj itu jam'u farj, bentuk jamak, tepatnya jamak taksir dari kata farj. Farj itu wa huwa ismun li udhi tanasuli min adz-dzakari wal unsa, merupakan nama atau sebutan untuk anggota atau organ reproduksi baik laki-laki dan wanita. Kemaluan ya biasa kita terjemahkan. Dan menjaga kemaluan wahifzuha itu adalah siyanatuha 'anil harami wa minal wuqu'i fi zina khassah. Ini menjaganya dari perkara yang haram, ya, dari melakukan perbuatan zina secara khusus. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau pada hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Ma malakat aymanuhum itu adalah an-nisaul mamlukat, ya, wanita-wanita yang dimiliki, ya, wahunnal ima, yaitu para budak, ya, di masa lampau, ya, masih ada ketika masih ada fakta perbudakan. Maka dalam hal ini fa innahum ghairu malumin, maknanya adalah ghairu malumin bi waqihin, ya, tidak tercela karena menggauli mereka. Faman ibtaqa wara'a dzalika faulaika humul adun. Siapa yang masih mencari lagi setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang al-adun. Apa al-adun itu? Yakni orang-orang yang zalim. Az-zalimuna wal mujawizun, orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang-orang yang terhadap amanat mereka juga janji, ya, mereka jaga betul. Mereka tidak khianat. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, mereka yang terhadap salat-salat mereka senantiasa menjaga. Maka kepada mukmin yang memiliki karakteristik terpuji seperti yang disebutkan di banyak ayat tadi, Allah sebutkan di ayat berikutnya, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mewaris. Mewarisi apa? Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi jannah firdaus. Ya, mereka di dalamnya kekal. Jadi ada penyebutan sifat-sifat yang mulia yang sepatutnya seorang muslim memilikinya. Allah hubungkan itu dengan keimanan dan juga dengan apa? Balasan berupa jannah. Khafilah itu yang keempat. Khamisan, yang kelima, amarallahu ta'ala bihusni muamalatin nisa'i wa mahhada lidzalika binida'il mukhatabin. Allah Ta'ala merintahkan untuk memperbaiki interaksi dengan kaum wanita dan memaparkan perintah tersebut dengan seruan kepada orang-orang yang diseru, ya, dengan firman-Nya faqala ta'ala dalam surah An-Nisa. Ini Allah hubungkan juga dengan keimanan sebagaimana ayat-ayat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum an tarithun nisaa karha, tidak halal untuk kalian untuk mewarisi kaum wanita secara paksa. Ya, sebagaimana yang lazim terjadi di dalam kehidupan masyarakat jahiliyah pra Islam. Itu perbuatan yang buruk, ya. Allah Ta'ala melarang itu, ya. Kemudian Allah juga melarang wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhun, janganlah kalian melarang mereka atau tamna'uhunna minaz zawaj, ya, menghalang-halangi mereka untuk menikah, litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhun, untuk menghilangkan atau untuk mengambil sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Illa ayatina bifahishatin mubayyinah, kecuali mereka melakukan perbuatan fahisyah.
yakni su'i khuluqin au nusyuzin au zina, ya, buruknya akhlak atau nusyuz atau perbuatan zina, mubayyinah, ya, yang itu wadihatin zahirah, yang terang benderang, yang zahirah. Kemudian Allah perintahkan wa ashiruhun nabil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan ma'ruf, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhun fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika kalian membenci mereka, maka boleh jadi kalian membenci sesuatu dan Allah menjadikan pada sesuatu itu kebaikan yang amat berlimpah. Ya. Ini yang kelima. Sadisan, yang keenam, amaral mutallaqata an ta'tadda salasata quru. Allah Ta'ala memerintahkan wanita yang ditalak untuk menjalani masa iddah selama 3 kali qur'. Quru ini jamak dari kata qur'un. Ini salah satu lafaz mushtarak, ya, bisa bermakna haid, bisa juga bermakna suci. Ada istilah terhadap pemaknaannya. Namun terlepas dari itu, Allah yang jelas memerintahkan kepada wanita yang ditalak untuk menjalani masa iddah. Wa alla taqtuma ma fi rahimiha in kanat hamila, dan tidak menyembunyikan apa yang ada di dalam rahimnya jika dia hamil. Wa 'allaqa dzalika 'ala al-imani billahi wal yaumil akhir, dan Allah kaitkan perkara itu dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Nah, di dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, qala ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin salasata quru, ya, para wanita yang telah ditalak itu yatarabbasna bi anfusihin, menahan diri mereka salasata quru, selama 3 kali masa haid atau 3 kali masa suci. Fala yahillu lahunna ayaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin, dan tidak halal bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang telah diciptakan oleh Allah di dalam rahim mereka. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian yang ketujuh, sabi'an, amar Allah subhanahu wa ta'ala bijtinabil khamri wal maisiri wal ansabi wal azlami ba'da an nadal mu'minina biwasfil iman. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menjauhi khamar, judi, ya, mengundi nasib, juga berhala, setelah Allah menyeru orang-orang mukmin dengan sifat keimanan. Seruannya ya ayyuhalladzina amanu, sebagaimana banyak ayat sebelumnya. Musy'iran bidzalik, untuk menanamkan kesadaran, ya, melalui hal tersebut, anna jatinabaha murtabitun bi khulusi imanihim, bahwa menjauhi perkara-perkara tadi, al-khamr, al-maisir, al-ansab, al-azlam, itu berkaitan erat dengan kemurnian iman mereka. Nah, qala ta'ala, ya, Allah Ta'ala berfirman, ya, qala ta'ala dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, sungguhnya tidak lain khamar, judi, ya, mengundi nasib, ya, berhala, dan ya, ada 4 perkara yang disebutkan di sini, itu adalah rijsun, ya, perbuatan yang kotor, min amali syaitan, ya, termasuk amalan atau perbuatan syaitan. Maka jauhilah, la'allakum tuflihun, supaya kalian mendapatkan kemenangan atau keberuntungan. Yang ke-8, thaminan, haramallahu subhanahu wa ta'ala riba, rabata baina tarkihi wa tahqiqit taqwa wal iman. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan riba dan mengaitkannya, ya, mengaitkan antara meninggalkan riba dengan realisasi takwa dan iman. Ya, faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini di dalam surah Ali Imran, seruan kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah, janganlah kalian memakan riba yang berlipat ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan kemenangan. Ada hubungan antara perintah keimanan dengan syariat, ya, diharamkannya riba, kemudian dengan ketakwaan. Selanjutnya juga ada di dalam surah Al-Baqarah, ya, ini merupakan ayat-ayat akhir, ya, pengharaman riba, di mana Allah Ta'ala berfirman, waqal
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba jika kalian benar-benar beriman. Ya, sekali lagi ada hubungan antara syariat diharamkannya riba dengan keimanan. Kemudian nas yang 9 ya, yang terakhir yang disampaikan oleh muallifun di sini, ini berkaitan dengan dorongan atau motivasi dari Allah Ta'ala. Haddu ya, yang ke-9 tasi'an, haddu 'alal 'amali wa ahatahu bisiyaji minasyu'uri bil muraqabatil ilahiyyati wasyu'uri bil mas'uliyah. Allah mendorong kita untuk beramal dan membatasi dengan pembatas yang berupa syuur atau perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Ta'ala ya, muraqabah ilahiyah. Kemudian juga perasaan tanggung jawab. Jadi muraqabah ilahiyah dan mas'uliyah. Ini Allah sebutkan di dalam surat Taubah. Wa qul i'malu. Di sini Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala, wa qul i'malu, katakanlah, beramallah kalian. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kelak Allah melihat amal kalian, juga rasulnya dan orang-orang yang beriman. Saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kelak kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui perkara gaib dan yang tampak. Lalu dia akan, ini kepada Allah Ta'ala, lalu dia akan menyampaikan kepada kalian apa yang dahulu kalian kerjakan. Ya, Wafilah rahmatullahi alaikum. Itu 9 nas yang dikemukakan oleh para ulama atau penyusun kitab ini untuk menegaskan irtibatul fikhi bil aqidatil islamiyah, keterikatan erat fikih itu dengan akidah Islam. Wahagaza, demikianlah ya. Faqallama tajidu hukman min ahkamid dini fil Qur'ani illa huwa maqrunun bil imani billahi ta'ala wa murtabitun bi arkanil aqidatil islamiyah. Amat sedikit Anda dapatkan hukum ya, di antara hukum-hukum din yang ada di dalam Al-Quran kecuali itu dirangkaikan dengan perkara iman kepada Allah Ta'ala dan juga dihubungkan dengan rukun-rukun akidah Islam. Wa bihadza iktasabal fiqhul islami qadasatan diniyah. Karena itulah fikih Islam itu memiliki kedudukan ya, yang tinggi, qadasatan diniyah ya, sesuatu perkara yang diagungkan ya, dalam din kita. Jadi fikih itu bagian ya, yang ada bahkan bagian yang mulia, yang agung ya, di dalam ajaran agama kita. Bahkan ada sultanun ruhi. Fikih itu memiliki kekuasaan ruhiyah ya, kekuasaan spiritual. Jadi bukan sekedar aturan ansih ya, sebagaimana hukum buatan manusia ya, atau sebagaimana regulasi yang ada di dalam sistem sekuler. Nah, fikih Islam itu aturan yang memiliki dimensi spiritual yang luar biasa. Li'annahu ahkamun syar'iyyatun shadiratun 'anillahi ta'ala mujibatun li ta'atihi wa ridhah. Karena fikih Islam itu merupakan hukum-hukum syariah yang berasal dari Allah Ta'ala, yang itu mewajibkan untuk menaatinya ya, dan ridho kepada. Wa fi mukhalafatiha khataru ghadabihi wa sukhtihi. Menyelisihi hukum syariah tersebut itu amat berbahaya, bisa menghantarkan kepada kemurkaan Allah Ta'ala dan kemarahan. Walaysat ahkaman qanuniyatan mujarradatan la yash'urul insanu laha birabitin yarbituha fi dhamirihi aw yasiluha bi khaliqihi. Ini fikih Islam atau hukum-hukum syariah itu bukan hukum-hukum atau perundang-undangan semata, artinya hanya aturan yang kosong dari nilai spiritual, tidak demikian. Ya. Jadi bukanlah berupa hukum-hukum kanuniyah ansih, ya, yang tidak membuat manusia itu menyadari ada hubungan ya, yang sangat erat di dalam dirinya, atau bahwa itu bisa menghubungkannya kepada Al-Khaliq ya, penciptanya. Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat An-Nisa, ini semakin mengokohkan, semakin menegaskan
betapa eratnya kaitan antara hukum-hukum syar'iyah dengan keimanan kepada Allah Ta'ala. Fala wa rabbik, maka sungguh demi Rabbmu, Allah Ta'ala bersumpah di bagian awal ayat ini, la yu'minun, tidaklah mereka itu beriman. Siapa mereka itu? Siapa saja yang menyatakan dirinya beriman. Ya. Allah menafikan keimanan mereka dengan tegas, ada sumpah di awal, ya, mereka itu tidak beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau, ini menjadikan Nabi SAW, menjadikan risalah Islam yang beliau bawa, ya, itu sebagai hakim terkait persengketaan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka ada keberatan terhadap apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan bahkan mereka menerimanya dengan sepenuh hati. Ya. Jadi ya, ayat ini menegaskan bahwa agar kita benar-benar memiliki keimanan yang hakiki, maka kita wajib menjadikan risalah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim, sebagai pemutus persoalan di tengah-tengah kita, dan kita menerima hasil putusan itu. Terlepas keputusan itu lana au alaina, apakah itu memberikan keuntungan bagi kita atau justru memberatkan kita, kita menerima itu. Ya, apapun hasilnya, ketika kita berhukum dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ridho dengan hasilnya. Ya. Ini dipertegas dengan penghujung ayat ini, wa yusallimu taslima. Ya, mereka menerimanya dengan sepenuh hati, tidak ada keberatan sedikit pun. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian ikhwafillah rahmatullahi alaikum ulasan kita pada kesempatan kali ini. Ya, sekali lagi ini poin yang sangat penting, ini tentang hubungan yang sangat erat antara fikih dengan akidah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.